Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tema yang materinya tidak dijelaskan di buku paket tema. Jadi ada beberapa materi yang tidak ada di buku tema dan Ibu akan jelaskan di video ini secara singkat saja. Yang pertama yaitu syarat wawancara. Apa sajakah syarat wawancara itu agar wawancara bisa terjadi? Yang pertama harus ada pewawancara atau wartawan sendiri, itu tersendiri. Jadi harus ada pewawancaranya yang menanya-nanyakannya. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Jadi ada yang bertanya dan narasumbernya akan menjawab. Jadi pewawancara bertugas untuk bertanya, sedangkan narasumbernya bertugas untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan. Nah, jadi harus ada pewawancara dan narasumbernya. Yang ketiga, ada bahan yang dipertanyakan. Jadi setelah ada wartawan atau pewawancara dan ada narasumbernya, maka harus juga ada bahan yang dipertanyakan, jangan cuma asal nanya-nanya saja. Wawancara itu harus ada materinya, ada bahan apa saja yang dipertanyakan dari pewawancara kepada ke narasumber. Membuat narasumber itu lebih mudah untuk menjawab. Itu adalah syarat-syarat wawancara. Ada 3 poin. Selanjutnya, kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang ataupun benda atau perbuatan dan tindakan ataupun keadaan atau situasi dan lain sebagainya. Jadi kata tanya itu selalu ada di kalimat tanya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jadi kalimat tanya itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai kandungan pertanyaan. Sedangkan kata tanya itu adalah kata. Ingat, kata itu berarti hanya satu kata. Satu kata yang ada di dalam kalimat tanya. Jadi kalau tidak ada kata tanya, berarti kalimat itu bukan kalimat tanya, hanya kalimat biasa. Ciri-ciri kata tanya ada 3. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi setiap kalimat tanya selalu berakhir dengan tanda tanya. Kalau tanda seru itu namanya kalimat perintah. 2. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi kata tanya itu biasanya hampir selalu berada di awal kalimat tanya. Kata tanya sering kali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan cari tahu apa itu kata tanya, jenis-jenisnya atau contoh dari kata tanya itu. Kenapa kata tanya itu selalu di depan? Jenis-jenis kata tanya atau contoh kata tanya adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itu adalah kata tanya, makanya mereka itu selalu ada di depan sebuah kalimat. Kalau ada kata ini, salah satu kata ini di depan kalimat, berarti itu adalah kalimat tanya. Apa kabarmu? Berarti kalimat itu adalah kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Kapan kamu pulang dari kampungmu? Berarti itu adalah kalimat tanya karena ada kata tanya di depan kalimatnya. Dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang, kalau tadi kita sudah lihat contoh dari kata tanya, sekarang kita akan mencari tahu apa fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata apa.
Apa itu untuk berfungsi menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Dia menanyakan sebuah perbuatan. Apa ide pokok dari paragraf tersebut? Berarti kalimat tanya itu mengandung sebuah pokok bahasan. Sekarang yang kedua, kata tanya siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Siapa yang melakukan itu? Berarti menanyakan orang. Pokoknya kalau siapa itu pasti jawabannya orang, oke? 3, di sini ada kata tanya kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kapan kamu pulang sekolah? Berarti dia menanyakan jam. Jam itu adalah waktu. Kapan kamu pergi sekolah? Kapan kamu pulang kampung? Semuanya itu butuh jawaban waktu. Jadi kapan itu untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di situ ada di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Di mana kamu tinggal? Berarti dia menanyakan tempat tinggal kamu. Tempat tinggal itu artinya tempat. Di mana kamu bermain tadi? Di taman belakang sekolah. Nah, taman belakang sekolah itu adalah sebuah tempat. Jadi, di mana itu berfungsi untuk menanyakan tempat. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Mengapa dia menangis? Artinya kita menanyakan sebab kenapa dia menangis. Dan jawabannya adalah dia menangis karena terjatuh. Berarti alasan dia menangis adalah terjatuh. Mengapa kamu terlihat lesu? Jawabannya karena saya sedang sakit. Nah, berarti penyebab dia lesu adalah karena dia sedang sakit. Jadi mengapa itu berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu berteriak? Jadi semuanya membutuhkan jawaban sebab atau alasan. Yang kedua, yang selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana kue itu? Bagaimana keadaanmu? Bisa juga berarti menanyakan keadaan. Bagaimana proses pembuatan kue itu? Nah, berarti dia membutuhkan kejelasan bagaimana proses kue itu dari bahan mentah menjadi kue matang. Yang terakhir di sini ada kata tanya berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Berapa harga itu? Berarti dia menanyakan jumlah harga. Jawabannya adalah harga itu adalah misal Rp2.000, berarti jumlahnya ada 2.000. Berapa kursi yang ada di dalam kelas? Berarti dia juga menanyakan jumlah, ada berapa kursinya. Jadi berapa itu untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, berarti tadi itu adalah materi-materi yang tidak dijelaskan di buku paket. Ibu jelaskan di sini. Jika kamu masih belum paham, bisa hubungi ibu secara langsung, dan materi ini jika menurut kamu penting, harap ditulis di buku tulis tema kamu agar
kamu tidak lupa saat nanti ada soal tentang materi yang telah Ibu terangkan ini, karena di buku plaket itu tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.